Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, CGP Angkatan 8 Kota Malang, Unit Kerja SMP Negeri 9 Malang. Pada kegiatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Dalam kegiatan refleksi kali ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya refleksikan dan simpulkan. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ada beberapa hal yang saya rasakan sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, guru mendominasi dalam kegiatan pembelajaran atau sebagai satu-satunya sumber belajar. Kedua, mengutamakan hasil dibandingkan dengan proses, sehingga saya lebih menekankan penguasaan materi dengan mentransfer pengetahuan dengan metode ceramah serta memberikan berbagai tugas dengan tujuan agar hasil atau nilai kognitifnya bagus. Ketiga, anak merupakan tabula rasa atau kertas kosong, sehingga saya beranggapan bahwa guru memiliki tugas mengisi kekosongan tersebut tanpa harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, kegiatan pembelajaran kurang bervariasi, sehingga motivasi belajar anak rendah. Saya sebagai guru hanya melaksanakan pembelajaran dengan satu arah, yaitu dengan melakukan kegiatan ceramah untuk mentransfer pengetahuan tanpa memperhatikan kodrat yang ada pada anak. Pertanyaan selanjutnya, atau yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Bagi saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat dalam modul ini sangatlah luar biasa. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini membuka mata dan hati saya tentang pendidikan. Ada beberapa hal yang saya pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pertama, pembelajaran berpusat pada murid, yaitu murid merupakan subjek utama dalam pembelajaran, sehingga guru sudah bukan lagi sumber belajar utama. Peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dari berbagai sumber belajar, misalkan dari internet atau yang lain. Kedua, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam kegiatan menuntun, murid diberikan kebebasan. Namun sebagai pendidik, tugas kita adalah memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan tujuan. Yang ketiga, mengutamakan proses daripada hasil. Sebagai guru, kita tidak boleh hanya menuntut siswa untuk mencapai hasil yang baik, terutama nilai pengetahuan. Akan tetapi, kita juga harus memperhatikan kodrat yang ada pada anak dan harus memperhatikan budi pekerti. Di dalam sebuah proses, anak akan mendapatkan berbagai pengalaman yang berharga. Tidak hanya pengetahuan, akan tetapi juga bagaimana cara bersikap, berperilaku dalam kehidupan. Yang keempat, anak bukanlah tabula rasa. Sejatinya anak terlahir tidaklah seperti halnya kertas kosong. Akan tetapi, anak sudah memiliki ukiran atau tulisan, meskipun itu samar. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan ukiran atau tulisan yang ada sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, akan tetapi juga budi pekerti. Akan percuma jika anak memiliki pengetahuan yang bagus, akan tetapi tidak memiliki budi pekerti atau karakter yang baik. Pendidikan dan budi pekerti ibarat dua sisi mata uang, sehingga tidak dapat terpisahkan dan harus berjalan bersama. Pertanyaan berikutnya atau yang ketiga,
Apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari dan memahami modul ini, yang akan saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Pertama, mengkolaborasikan kearifan lokal yang ada dengan kegiatan pembelajaran untuk mendebalkan budi pekerti. Dalam hal ini saya mengkolaborasikan pembelajaran dengan permainan. Di antaranya yaitu permainan gobak sodor, di mana di dalam permainan tersebut mengandung berbagai macam nilai. Di antaranya adalah gotong royong, kerjasama, kekompakan, serta tanggung jawab. Kedua, menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, guru tidak dapat menyamakan karakter murid satu dengan yang lain, karena anak terlahir dengan membawa karakter masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, yaitu dengan memberikan permainan atau game dalam kegiatan pembelajaran. Dengan iklim pembelajaran yang menyenangkan, motivasi belajar murid akan meningkat. Keempat, menerapkan sistem AMONG kepada peserta didik, yaitu memberikan tuntunan kepada anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menemukan poin penting tentang pendidikan, yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun. Yang kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan budi pekerti. Kesimpulan dari mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyimpulkan yang pertama, pendidikan bukan menuntut, akan tetapi pendidikan adalah menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan berpusat pada anak. Sekarang sudah bukan zamannya guru sebagai sumber belajar utama. Di era digitalisasi sekarang ini, murid dapat mencari berbagai sumber belajar yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Tugas guru adalah menuntun agar tidak tersesat dan kehilangan arah dan tujuan. Yang ketiga, pendidikan tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, akan tetapi juga penanaman budi pekerti atau karakter. Akan percuma jika memiliki pengetahuan yang luas, akan tetapi tidak memiliki budi pekerti yang luhur. Dan yang keempat, seorang pendidik harus bisa menerapkan sistem AMONG, yaitu sistem yang berasaskan ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan atau contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Demikian refleksi dan kesimpulan saya terkait dengan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.